Anjali. Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Baik, sebelum kita akan memulai, lebih baik kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Dedia Fianti, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nika Dedia Cipta Prasetya, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Niputar Syarika Putri, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Kadek Wayat Nyana, absen 16. Perkenalkan, nama saya Ibu Sayarati Permatasari, absen 7. Perkenalkan, nama saya Franjeska Gali Mariana, absen 5. Perkenalkan, nama saya Sagomani Sumarani Puspaningrat, absen 37. Perkenalkan, nama saya Rafia Karanisa, absen 36. Perkenalkan, nama saya Nima Dedia Manika Putri, absen 28. Baik, saya akan mulai dengan masa kejayaan Kerajaan Selaparang. Baik, sebelum itu saya akan menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Baik, saya lihat dari sini ada Kesultanan Bima dari 1620 sampai kini. 2. Kesultanan Sumbawa 1674 sampai kini. 3. Kerajaan Adonara 1650 sampai kini. Kelima, Kerajaan Dompu 1545 sampai 1958. 7. Kerajaan Selaparang 1400 sampai 1672. Kerajaan Lamakera 1932 hingga kini. Baik, kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Selaparang. Saya akan membuka dari masa kejayaan lalu masa keruntuhan. Baik, masa kejayaannya adalah masa kejayaan Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang tergolong sangat kuat pada zamannya. Bahkan laskar lautnya mampu mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayahnya pada tahun 1667 hingga 1668. Selain itu, laskar lautnya juga pernah memukul mundur Kerajaan Gegel atau Bali yang menyerang sebanyak 2 kali. Kerajaan ini semakin mengalami kemajuan pesat setelah dipindahkan ke desa Selaparang sekarang ini. Selaparang menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangskesari. Pada masa inilah Selaparang mengalami masa keemasannya dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Mulai. Baik, saya akan menjelaskan tentang masa keruntuhannya. Pertama, keruntuhan kerajaan Selaparang pada awal abad ke-15. Para imigran petani liar dari Karangasem, Bali secara bergelombang mendirikan koloni di kawasan kota Mataram saat ini. Secara berangsur-angsur, koloni ini berkembang hingga menjadi kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pangutan dan Pagengsangan yang mengancam keberadaan Kerajaan Selaparang. Selain itu, ketika menghadapi Kerajaan Mataram Karangasem, terjadi perselisihan antara Arya Banjargetas dengan Raja Selaparang. Arya Banjargetas beserta pengikutnya kemudian meninggalkan Selaparang untuk bergabung dengan Kerajaan Mataram Karangasem. Pada akhirnya, Kerajaan Selaparang berhasil ditaklukkan Kerajaan Mataram Karangasem atas bantuan taktik Arya Banjargetas. Sejak 1672, Kerajaan Karangasem menjadi penguasa tunggal di Lombok. Baik, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, saya akan melanjutkan Kerajaan Selaparang di bagian sejarah singkat Kerajaan Selaparang. Sumber-sumber tentang sejarah berdirinya Kerajaan Selaparang sangat sedikit. Namun, para ahli meyakini bahwa Kerajaan Selaparang mengalami 2 periode, yaitu Kerajaan Selaparang Hindu yang berdiri antara abad ke-13 hingga ke-14 di bawah Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Selaparang Islam yang berdiri pada abad 16. Dinasti Selaparang kemudian menjadi yang pertama kalinya menerima Islam di Lombok. Upaya mengislamkan raja-raja di Lombok tidak sulit, karena mereka memiliki pertalian darah dengan raja-raja di Jawa yang lebih dulu memeluk agama Islam. Masuknya agama Islam di Lombok pertama kali disebarkan oleh mubalik dari kota Badat bernama Gaus Abdur Razak. Selain sebagai penyebar Islam, Gaus Abdur Razak juga diyakini menurunkan sultan dari kerajaan-kerajaan di Lombok
Gaus Abdul Razak menikah dengan seorang putri dari kerajaan Sasah dan melahirkan 2 anak, yaitu Syed Zulkarnain atau yang dikenal dengan Syekh Abdul Rahman dan seorang putri bernama Syarifah Latimah yang dijuluki Benda Rabiah. Syed Zulkarnain inilah yang mendirikan kerajaan Selaparang sekaligus menjadi raja pertama dengan gelar Ratu Selaparang dan Sultan atau Sultan Rinjani. Selanjutnya ada kondisi geografis. Pusat kerajaan Lombok diperkirakan berada di Selaparang. Saat ini wilayah tersebut berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Kondisi geografis wilayah Lombok berupa dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Wilayah tertingginya adalah Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak sebagai sumber mata air bagi penduduk sekitarnya. Wilayah bagian selatan Pulau Lombok memiliki tanah yang subur yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Kehidupan politik. Kerajaan Lombok berdiri pada abad ke-13. Pada awalnya kerajaan Lombok terletak di wilayah Sambelia, Lombok Timur. Akan tetapi pada awal pendiriannya kerajaan Lombok masih bercorak Hindu. Pengaruh Islam di kerajaan Lombok dibawa oleh Sunan Prapen pada abad ke-16 setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Pada abad ke-16, kerajaan Lombok diperintahkan Prabu Rangkesari atas ajakan Sunan Prapen. Prabu Rangkesari bersedia memeluk agama Islam. Prabu Rangkesari kemudian memindahkan pusat kerajaan Lombok di Desa Selaparang. Pemindahan ini dilakukan atas usul Patih Banda Yuda dan Patih Singa Yuda. Pemindahan ini dilakukan karena letak desa Selaparang lebih strategis dan tidak mudah diserang musuh. Setelah pemindahan pusat, pemerintah kerajaan Lombok mengalami perkembangan pesat. Bahkan kerajaan Lombok berhasil mengembangkan wilayah kekuasaan hingga Sumba Barat. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Lombok menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor pertanian. Komoditas pertanian utama yang dikembangkan masyarakat Lombok adalah padi. Tanaman padi dikembangkan masyarakat Lombok karena Lombok memiliki tanah yang subur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan sosial budaya. Masuknya budaya lain di Lombok menyebabkan ithazana kebudayaan masyarakat Lombok makin kaya dan beragam. Bentuk akulturasi kebudayaan Lombok dengan kebudayaan Islam antara lain kesenian rukat, cilakap, wayang sasak, dan gamelan rebana. Lanjut untuk materi kehidupan agama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Islam masuk ke Lombok dibawa oleh Sunan Prapen setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Dalam penyampaian ajaran Islam, Sunan Prapen ini tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih menganut kepercayaan lama. Sunan Prapen ini memanfaatkan adat istiadat Lombok untuk mempermudah penyampaian ajaran agama Islam. Salah satu bentuk akulturasi ajaran Islam dengan budaya lokal di kerajaan Lombok adalah perkembangan ajaran Islam Wetu Telu. Lanjut untuk kerajaan Islam di Maluku. Yang pertama ada Kesultanan Ternate dari 1257 hingga kini. Lalu ada Kesultanan Tidore itu 1081 sampai kini. Lalu ada Kerajaan Kesultanan Jailolo, lalu ada Kesultanan Bacan, lalu ada Kerajaan Tanah Hitu dari 1470 hingga 1682. Lalu ada Kerajaan Iha, lanjut ada Kerajaan Huamual.
Selanjutnya, Kerajaan Ternate dan Tidore. Maluku memiliki kekayaan alam rempah-rempah. Status sebagai penghasil rempah-rempah terbesar menyebabkan Kepulauan Maluku mendapat julukan sebagai The Spicy Island. Ketenaran Maluku Harus kelihatan, masa tiba-tiba aku di sana? Ya, nggak apa-apa. Apa ngeglip? Selanjutnya, Kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya, Kerajaan Ternate dan Tidore. Maluku memiliki kekayaan alam rempah-rempah. Status sebagai penghasil rempah-rempah terbesar menyebabkan Kepulauan Maluku mendapat julukan sebagai The Spicy Island. Ketenaran Maluku sebagai pulau rempah-rempah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Keberadaan Kerajaan Ternate dan Tidore tidak lepas dari perkembangan Islam di Kepulauan Maluku. Islamisasi tersebut mendorong munculnya kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiareha, yaitu Kerajaan Ternate yang dipimpin Sultan Zainal Abidin, Kerajaan Tidore yang dipimpin Sultan Mansur, Kerajaan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kerajaan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kadicil Buko. Selanjutnya, letak geografis. Letak Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore berada di dua pulau bersebelahan. Kedua pulau tersebut berada di sebelah barat Pulau Halmahera. Kedua pulau tersebut berada di sebelah barat Pulau Halmahera. Secara geografis, wilayah Ternate dan Tidore berupa daerah pegunungan dan perbukitan yang subur. Tanah di daerah tersebut mengandung material vulkanik dari Gunung Gama Lama. Oleh karena itu, Ternate dan Tidore memiliki tanah yang cocok untuk aktivitas pertanian dan perkebunan tanaman rempah-rempah. Selanjutnya ada kehidupan politik. Di Kepulauan Maluku terdapat kerajaan kecil diantaranya Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli 5, yaitu Persekutuan 5 bersaudara. Uli Siwa yang berarti Persekutuan 9 bersaudara. Ketika bangsa Portugis masuk, Portugis langsung memihak dan membantu Ternate. Hal ini dikarenakan Portugis mengira Ternate lebih kuat. Begitu pula bangsa Spanyol memihak Tidore. Akhirnya terjadilah peperangan antara dua bangsa kulit. Untuk menyelesaikan, Paus turun tangan dan menciptakan Perjanjian Saragossa. Dalam perjanjian tersebut, bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan pindah ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Maluku. Sultan Hairun, untuk dapat memperkuat kedudukannya, Portugis mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Santo Pualo. Namun tindakan Portugis semakin lama dibenci oleh rakyat dan para pejabat kerajaan Ternate. Oleh karena itu, Sultan Hairun secara terang-terangan menentang politik monopoli dari bangsa Portugis. Sultan Babullah, putra Sultan Hairun, bangkit menentang Portugis. Tahun 1955 Masehi, Portugis dapat dikalahkan dan meninggalkan benteng. Selanjutnya ada kehidupan agama. Kehidupan agama Hikayat Ternate menjelaskan sejak abad 14 masyarakat Ternate sudah menjalin hubungan dengan pedagang muslim dari Arab. Hubungan ini terlihat dari kisah persahabatan Raja Ternate 14 Molomatea sejak 1350 sampai 1357 dengan orang-orang Arab yang datang di Malulus untuk menunjukkan cara pembuatan kapal. Selain itu, pada masa pemerintahan Kolano Marum sejak 1465 sampai 1486 terdapat ulama dari Jawa bernama Maulana Husain
yang mengajarkan Islam di Ternate. Ajaran Islam inilah yang pada akhirnya mampu menarik perhatian raja dan keluarganya serta masyarakat Ternate. Oleh karena itu, Kolano marhum menjadi raja pertama di Maluku yang memeluk Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500, Islamisasi di Kepulauan Maluku berkembang pesat. Sultan Zainal Abidin menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Ia juga memberlakukan syariat Islam dan membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah-langkah Sultan Zainal Abidin ini diikuti oleh kerajaan-kerajaan lain di wilayah Kepulauan Maluku. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Pada 1522, Portugis tiba di Maluku dan berusaha menyebar agama Nasrani kepada penduduk Maluku. Usaha menyebarkan agama Nasrani tersebut mendapat sambutan positif dari rakyat Maluku. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Ternate dan Tidore pun tetap berlangsung harmonis. Mereka menerima perbedaan agama sebagai kekayaan budaya. Kerajaan Ternate dan Tidore mendirikan beberapa bangunan unik sebagai hasil alkulturasi kebudayaan. Salah satu bangunan tersebut adalah Masjid Sultan Ternate yang dibangun dekat Keraton Ternate. Masjid tersebut memiliki bentuk segi empat dengan atap berbentuk limasan yang bertingkat 7. Masjid Sultan Ternate juga terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat yang tegas, seperti larangan mengenakan sarung, kewajiban mengenakan celana panjang dan penutup kepala atau kopiah bagi para jemaahnya. Aturan-aturan tersebut masih berlalu dan ditaati oleh masyarakat Ternate hingga kini. Jadi selanjutnya saya di sini akan membacakan kerajaan Islam di Papua. Kerajaan Islam di Papua itu ada 9. Jadi yang pertama itu ada kerajaan Waigeo, ada kerajaan Misol, kerajaan Sulawati, kerajaan Sailolo, kerajaan Fatazar, kerajaan Rubati, kerajaan Kouai atau nama Tota, kerajaan Aiduma, dan kerajaan Kaimana. Pertama dari kerajaan Misol. Di sini sejarah kerajaan Misol cukup pendek, jadi letak pusat pemerintahannya itu terdapat di Lilinta di Pulau Misol. Pendiri dari kerajaan ini sendiri adalah Fundis. Fundis ini memiliki keturunan yang dibagi menjadi 2 klan. Klan yang pertama itu ada klan Ungkabu, yang dimana kedudukannya di Lilinta dengan rajanya yang bernama Fun Madero. Dan sementara itu ada klan Soltip yang memegang jabatan sebagai pembentuk dengan gelar Kapitan Laut dan berkedudukan di Favanwap. Setelah beberapa tahun berdiri, ibu kota Misol kemudian dipindahkan ke Pelekat yang terletak di sebelah timur Lilinta. Ada juga kondisi geografis dari kerajaan Misol. Kondisi geografis dari kerajaan Misol sendiri letaknya berbatasan dengan Laut Seram, yang membuat kawasan ini dipenuhi oleh beragamnya kebudayaan. Karena selain dari Papua, penduduknya juga berasal dari Maluku dan Sulawesi. Selanjutnya ada kehidupan politik. Keadaan politik kerajaan Misol, pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang menjadi panutan rakyatnya. Keadaan politik kerajaan di Papua pada zaman Portugis, bangsa Portugis masuk dan langsung memihak serta membantu Papua karena bangsa Portugis mengira Papua lebih kuat. Habis ini siapa? Aku yang ini. Aku yang sama ini. Aku yang ini yang aku pegang. Yang budaya. Gantian kan gantian. Masuk aku. Aku yang megangnya, aku yang megangnya. Gimana nih? Cut dulu ya. Cut dulu ya.
Mati ini. Apa ini kak? Biarin. Biarin nggak sih? Matiin aja coy. Silsilah Raja di Kerajaan Misol. 1. Abad Al-Majid 1877 sampai 1904. Yang kedua, Jamal Ad-Adin 1904 sampai 1945. Yang ketiga ada Bahar ad-Din de Camboe 1945. Penyebab kemunduran kerajaan Misol yaitu yang pertama akibat terjadinya pertentangan antara keluarga kerajaan atau bangsawan. Yang kedua kurangnya pemimpin yang berwibawa. Yang ketiga masuknya paham misionaris dari agama Nasrani yang dibawa oleh bangsa Barat ke Papua. Yang keempat adanya aturan adat yang sering bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi kerajaan Misol didominasi oleh kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan Papua kaya akan hasil tambangan dan rempah-rempah sehingga daerah ini menjadi incaran para pedagang. Untuk daerah pesisir didominasi oleh nelayan. Sistem ekonomi kerajaan Misol maritim, perdagangan, dan agraris. Kehidupan sosial budaya. Sejak zaman nenek moyang hingga sekarang masyarakat Papua sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Contohnya yaitu antara umat agama Islam dan Kristiani mengikuti acara keagamaan secara bersama-sama tanpa membeda-bedakan. Di dalam kegiatan penyebaran agama Islam oleh Sultan selalu diawali dengan meniup trompet yang terbuat dari kerang oleh pemuka agama dan diikuti suatu kesenian tifa yang masih ada sampai sekarang. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Baik, kita akan mengakhiri Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Bu. Oke.